Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Taruni Fitri Baim, NRP 2242157. Saya akan menjelaskan tentang tingkat manajemen, struktur kepemimpinan dalam organisasi. Pertama-tama marilah kita mengetahui latar belakangnya. Dalam suatu organisasi, baik itu perusahaan, lembaga, pemerintah maupun komunitas, sosial struktur kepemimpinan dan tingkat manajemen memiliki peran penting dalam mencapai tujuan. Bersama, setiap organisasi membutuhkan sistem kepemimpinan yang struktur agar dapat beroperasi secara efektif, mengolah sumber daya dengan efisien, serta merespon dinamika lingkungan bisnis dan sosial yang terus berkembang. Struktur kepemimpinan dan tingkatan manajemen ini dirancang untuk memastikan bahwa setiap anggota organisasi memiliki tugas wewenang dan tanggung jawab yang jelas. Dengan adanya tingkatan manajemen, komunikasi dan koordinasi antara bagian dalam organisasi dapat berjalan lebih sistematis, sehingga visi dan misi organisasi dapat mewujudkan dengan lebih baik. Selanjutnya, kita masuk dengan rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana peran dan tanggung jawab masing-masing tingkat manajemen dalam struktur organisasi. Memahami peran spesifik dari manajemen tingkat atas mengena dan bahwa penting untuk memastikan efektivitas operasional dan mencapai tujuan organisasi. Yang kedua, bagaimana komunikasi dan koordinasi antara tingkat manajemen mempengaruhi kinerja organisasi. Efektivitas komunikasi antara berbagai level manajemen dapat berdampak signifikan pada alur kerja dan produktivitas keseluruhan. Yang ketiga, apa saja tentang yang dihadapi oleh setiap tingkatan manajemen dalam pelaksanaan tugasnya. Setiap level manajemen mungkin menghadapi hambatan unik yang memerlukan strategi khusus untuk diatasi. Yang keempat, bagaimana struktur kepemimpinan mempengaruhi motivasi dan kinerja karyawan. Struktur kepemimpinan yang efektif dapat meningkatkan sesama kerja dan produktivitas karyawan. 5. Sejauh mana struktur organisasi saat ini mendukung fleksibilitas dan adaptabilitas terhadap perubahan lingkungan bisnis. Struktur yang kaku mungkin menghambatkan kemampuan organisasi untuk beradaptasi dengan perubahan pasar atau teknologi. Selanjutnya ada tujuan penelitian. Yang pertama, menganalisis pengaruh kepemimpinan terhadap kinerja organisasi. Penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana peran kepemimpinan mempengaruhi kinerja pegawai dan efektivitas organisasi secara keseluruhan. Sebagai contoh, sebuah studi di bidang latihan kerja Kabupaten Sragen meneliti pengaruh kepemimpinan terhadap kinerja pegawai. Yang kedua, mengidentifikasi hubungan antara struktur organisasi dan kualitas pelayanan. Penelitian ini mengkompleksasi bagaimana struktur organisasi dan kepemimpinan mempengaruhi kualitas layanan yang diberikan. Misalnya, sebuah penelitian di Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Solok menganalisis pengaruh kepemimpinan struktur organisasi, disiplin, motivasi terhadap kualitas pelayanan. Ketiga, mengevaluasi efektivitas struktur kepemimpinan dalam mencapai tujuan organisasi. Penelitian ini menilai sejauh mana struktur kepemimpinan yang ada efisien dalam mencapai tujuan organisasi. Sebagai contoh, sebuah studi di Desa Sonobekel mengevaluasi pengaruh kepemimpinan, manajemen dan struktur organisasi terhadap efektivitas pelayanan masyarakat. Yang keempat, mengkaji peran kepemimpinan dalam meningkatkan kinerja dan pelayanan publik. Penelitian ini mengkaji bagaimana kepemimpinan bersama dengan struktur dan budaya organisasi mempengaruhi kinerja dinas dan pelayanan publik. Sebagai contoh, sebuah studi di Provinsi Jawa Barat menganalisis pengaruh kepemimpinan struktur organisasi dan budaya organisasi terhadap kinerja dan implikasi pada pelayanan publik. 1. Definisi manajemen. A. Marx Floyd, seni dalam menyelesaikan dalam pekerjaan melalui orang lain. B. Stoner proses, perencanaan, perorganisasian, dan penggunaan sumber-sumber daya organisasi yang lain agar mencapai tujuan organisasi yang ditetapkan. C. Luther Gulick, ilmu pengetahuan yang berusaha
secara sistem untuk memahami mengapa dan bagaimana manusia bekerja sama bermanfaat bagi kemanusiaan. D. Edgar Hutchinson, manajemen sebagai suatu profesi. Para personel membuat keputusan berdasarkan prinsip-prinsip umum, mendapatkan status karena mencapai standar prestasi kerja tertentu. Para profesional ditentukan oleh suatu kode etik yang kuat dan disiplin. 2. Mengapa manajemen dibutuhkan? A. Untuk mencapai tujuan. B. Untuk menjaga keseimbangan di antara tujuan-tujuan yang saling bertentangan. C. Untuk mencapai efisien dan efektivitas. 3. Tingkat manajemen. Yang pertama, top manajemen, middle manajemen, fleece manajemen, karyawan operasional. 1. Manajemen puncak top manajemen. Peran membuat keputusan strategi jangka panjang, menetapkan visi dan misi organisasi serta bertanggung jawab atas kinerja keseluruhan perusahaan. Contoh jabatan CEO, Direktur Utama, Wakil Direktur Utama, Presiden Direktur. Tanggung jawab merumuskan strategi bisnis, mengambil keputusan investasi besar, mengolah hubungan dengan memegang saham, menentukan arah dan budaya perusahaan. Kedua, manajemen middle manajemen. Peran menerjemahkan strategi perusahaan menjadi tindakan nyata, mengolah departemen atau definisi serta mengawasi manajer lini pertama. Contoh jabatan direktur, manajer, kepala departemen. Tanggung jawab mengalokasikan sumber daya, mengkoordinasikan aktivitas departemen, mengkomunikasikan tujuan perusahaan kepada karyawan, mengevaluasi kinerja manajer lini pertama. Yang ketiga, manajemen lini pertama, first line management. Peran mengolah karyawan operasional, mengawasi aktivitas sehari-hari, dan memastikan bahwa tugas-tugas sesuai dengan standar yang ditetapkan. Contoh jabatan supervisor, mandor, penyelidikan, foreman, koordinator, kepala tim. Tanggung jawab melatih karyawan baru, menjadwalkan pekerjaan baru. Kita masuk dengan keterampilan. Yang pertama, konseptual. Yang kedua, keterampilan kemanusiaan. Yang ketiga, keterampilan administrasi. Keempat, keterampilan teknik. Contoh penerapan keterampilan manajerial. Yang pertama, keterampilan konseptual. Seseorang CEO membuat visi perusahaan untuk menjadi pemimpin pasar dalam instruksi tertentu. Yang kedua, keterampilan kemanusiaan. Seseorang manajer proyek motivasi timnya untuk menyelesaikan proyek tepat waktu dengan kualitas yang tertinggi. Yang ketiga, keterampilan administrasi. Seseorang manajer departemen membuat jadwal rapat mingguan dan membantu proses setiap anggota tim. Yang keempat, keterampilan teknik. Seseorang manajer produksi mengoptimalkan proses produksi untuk mengurangi biaya produksi. Dengan pembahasan ini saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.